Ya, selamat malam warga teman-temanku sekalian. Salam jumpa lagi dengan saya Stefan yang suka untuk membagi cerita ataupun yang bisa membantu mungkin secara komunikasi. Mungkin ada yang butuh untuk mendengarkan dan juga hanya sekedar untuk mengisi waktu dimana kalau kita boleh menyampaikan sesuatu atau segala sesuatu daripada kita menyampaikan kepada mungkin orang yang tidak mau mendengarkan di luar sana tentang cerita kita. Tapi kita perlu juga tahu mungkin cerita kita mungkin didengarkan oleh orang-orang yang mau melihat dan menonton kita, mau mendengarkan kita saling berbagi rasa cerita yang manis, pahit, mungkin juga sesuatu yang harus dipikirkan untuk disampaikan. Karena kalau kita sedang bercerita tentang yang manis, pastilah tentunya kita memikirkan hal-hal yang manis yang enak kita dengar dan juga yang sedap untuk kita nikmati adalah cerita itu. Jadi di Indonesia ini saya juga dari Sulawesi Utara melihat perkembangan bangsa kita sangat maju, sangat baik, karena dari tahun 40-an, 1940-an ke atas dan ke bawah kita melihat, apalagi di bulan Agustus ini Indonesia merayakan tentang hari kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Dengan sungguh-sungguh kita memperhatikan, karena di zaman dulu jika kita berada di zaman itu secara fakta dan secara nyata, kita sebagai manusia Indonesia merasakan sungguh berada di dalam satu penjajahan yang tidak bisa kita untuk merasakan kedamaian. Kita tidak bisa merasakan sesuatu yang bisa kita berkembang dan memperkembangkan sesuatu yang berharga, hasil usaha hidup kita ini. Jadi jika kita kembali ke tahun 1930, 40-an, apalagi masih di bawah tahun-tahun itu, masih zaman perlu ada dalam satu taraf kemerdekaan sudah menuju, karena kita dijajah oleh bangsa Belanda yang katanya dijajah selama 350 tahun dan berada dalam sistem pengawasan. Jadi untuk menikmati kesenangan dari apa yang kita lihat di bangsa kita, kemungkinan menurut saya mungkin belum menemukan kesejahteraan itu di bangsa kita. Nah, setelah masuk di tahun 45, para pahlawan pejuang kita dengan berusaha, mereka inginkan kemerdekaan Indonesia agar terwujud
dan sistem penjajahan dihapuskan. Sorry. Jadi sebenarnya di tahun-tahun itu di mana bangsa kita yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, presiden pertama, sedang bagaimana untuk membuat sesuatu Indonesia harus berubah dengan apa yang sedang terjadi di zaman itu. Dan setelah Indonesia diproklamirkan untuk merdeka tanggal 17 Agustus 1945, dan dari kemerdekaan itu banyak orang Indonesia merasakan karena penjajahan harus dihapuskan di negara kita. Kita melihat situasi tahun berganti tahun di mana Indonesia mulai maju dengan sistem ekonomi, sistem pendidikan, dan sistem bagaimana mensejahterakan bangsa negara kita dengan bekerja sama rakyat dan pemerintah dan semua para instansi militer berjuang untuk memajukan bangsa negara kita. Dan kita melihat perubahan mulai terjadi dari zaman pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai masuk menuju pada awal baru dunia milenial tahun 90 menuju 2000-an. Indonesia sedang memasuki di gerbang milenium internasional yang sedang diangkat harkat martabat dan status kemasyarakatan yang bisa berjuang menuju kepada kehidupan yang maju dan sedang membuat bahwa bangsa kita bahwa bangsa yang kuat yang bisa hampir sama dengan bangsa-bangsa lain dengan diadakan untuk sekolah studi di luar negeri dan belajar dari bangsa-bangsa lain bagaimana hidup bangsa kita bisa berubah dan maju. Dan hal itu sedang terjadi di bangsa kita, bahkan di dalam dunia kemiliteran terdapat alat-alat yang canggih, dan dunia teknologi terdapat sistem alat yang canggih dalam perusahaan-perusahaan, dan semuanya didukung untuk kemajuan bangsa negara kita. Bagi saya, pendidikan juga menjadi sangat penting, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, dan jurusan-jurusan di dalam pendidikan harus sangat diperhatikan supaya jika membuat satu bidang, jika membuat satu pendidikan bisa menuju membawa Indonesia di dalam persamaan hak dengan negara-negara lain. Karena bangsa kita banyak warga masyarakat yang pintar, dan bangsa kita adalah bangsa yang mau belajar dari Sabang sampai Merauke, ditanamkan sistem pendidikan yang begitu mantap dan begitu canggih dengan alat media komputer ataupun sistem apa saja untuk membangun bangsa kita. Dan kita melihat Indonesia sedang kuat maju menuju dunia yang baru, dunia yang bisa diperhitungkan oleh negara-negara lain, karena bangsa kita adalah bangsa yang sedang menuju kemakmuran, karena dari hasil alam kita sangat kuat untuk membantu negara kita maju. Apalagi di zaman Jokowi, dia sangat memperhatikan tentang keadaan
hasil alam bangsa negara kita, dan ini yang mengangkat harkat martabat bangsa kita. Dan kita bisa menjual, bisa mengelola, dan menjadikan pemasukan buat bangsa kita. Jadi bangsa kita adalah bangsa yang luar biasa, bangsa yang terdiri dengan bermacam-macam agama, dengan berbagai suku dan berbagai bahasa, tapi sedang bersatu menuju kepada satu bangsa yang bisa memajukan masyarakat, pertumbuhan, kegiatan-kegiatan atau pendidikan yang terus dilakukan bangsa kita, baik dari tingkat SD, SMP, SMA sampai mahasiswa, sedang betul-betul dicari untuk membawa bangsa kita kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi sangat senang jika kita bisa bersatu, kita bisa membanggakan bangsa kita untuk maju, untuk hidup bergandengan tangan, dan bangsa kita mempunyai Tuhan yang bisa kita menyerahkan segala masalah kita di dalam doa kebersamaan. Makanya kita harus tahu bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang sehat, bangsa yang baik, bangsa yang kuat untuk maju menuju masyarakat yang adil dan makmur. Dan mari kita selalu mendoakan bangsa kita terus mendorong bangsa kita, pemerintah yang ada sebagai wakil pemerintahan dari Tuhan untuk memimpin masyarakat kepada semua orang, generasi yang akan datang akan menjadi generasi yang kuat, yang mentalitas dan bermoralitas. Jadi saya senang adanya media YouTube ini. Kita harus betul-betul mempergunakan waktu-waktu di mana kita tinggal di bangsa Indonesia. Kita mendoakan pemerintah kita mendoakan bangsa kita agar juga Tuhan memberkati bangsa negara yang kita cintai ini. Jadi dalam memperingati hari kemerdekaan ini, saya suka sekali berbicara tentang yang waktu dulu dijajah, hidup oleh penjajah, tetapi sekarang sedang berubah menuju sistem kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Makanya pemerintah kita pasti dipilih oleh Tuhan, dan jika tidak berkenan juga akan kita sendiri akan ditegurnya jika bangsa kita berbuat salah bukan menurut kehendak ini. Jadi mari terus kita menjaga bangsa kita terus merdeka dalam aktivitas kita. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi. Selamat malam, Tuhan berkati kita semua.